Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Farid Febrian, SPD dengan NIM 25507684, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Pasundan. Pada hari ini, tanggal 13 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Rasuna Said Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan materi yang akan saya sampaikan, aku anak yang disiplin, tentang pelajaran pendidikan Pancasila. Demikianlah perkenalan dari saya, selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat selalu. Allahu Akbar. Hariku, pikiranku, tubuhku, fresh. Apakah sudah sarapan pagi semua? Sudah. Dan begitu, marilah kita mulai pembelajaran itu dengan tepuk semangat. Semuanya ikuti Bapak. Tepuk semangat. Afifah Sakila Saidana, apakah hadir? Ahsan Digo Ramadan, apakah hadir? Semoga Ahsan Digo Ramadan kita doakan supaya cepat sehat, sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kita untuk term besoknya. Sikap bersiap, sikap berdoa, Tangan ditampung, tampung, kepala ditunduk, tunduk, doa yang khusyuk, khusyuk, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu pembelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang tahu? Silahkan. Arsyad. Pak Arsyad. Aturan. Yang lain ada yang tahu? Pak Bid? Tentang lingkungan sekitar. Nah, pintar. Jadilah kita akan melanjutkan materi kita tentang apa hari ini? Siapa yang tahu? Tentang aturan lingkungan. Di aturan itu, mendengarkannya, aturan itu dalam lingkungan membuat dan melaksanakan aturan, mendapatkan hak dan melakukan kewajiban kita, membantu kita hidup tertib, aman dan sentosa. Jadi dengan aturan kita itu bisa dibuat untuk mengatur apa kita dalam aturan itu? Perilaku kita dan perbuatan kita. Jadi satu, apa itu nomor satu? Memahami apa itu aturan. Jadi kita harus paham apa itu dengan aturan, apa itu aturan. Lanjut nomor dua. Menyebutkan contoh aturan dalam keluarga. Jadi kita dalam keluarga itu juga ada aturan. Di mana saja ada aturan? Di rumah, di sekolah, di rumah masjid ada? Di mana lagi kantor polisi ada aturan? Mana lagi? Kelas, tempat umum, mana lagi? Banyak kan, jadi aturan itu banyak. Gimana? Kalau di hutan ada aturan atau tidak? Tidak. Karena di hutan itu sistem rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Lanjut nomor 3, apa itu? Menyebut
ada efeknya, ada feedback kepada diri kita. Jadi itulah manfaat mematuhi aturan. Dan kalau kita tidak mematuhi aturan, apa yang terjadi? Akan merugikan diri sendiri. Contohnya kalau kita tidak pakai helm berkendara, apa yang akan terjadi? Kecelakaan. Siapa yang rugi, orang lain atau kita? Karena kita. Silakan baca Arsyad. Apa itu aturan itu Arsyad nomor 1? Aturan adalah ketentuan yang harus ditaati. Jadi aturan itu kalau sudah dibuat kita harus mentaati. Nah, nomor 2 Jihan. Silakan baca Jihan. Aturan dibuat agar hidup tertib dan nyaman. Jadi kalau kita dengan aturan kita hidup tertib, nyaman, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan lagi. Lanjut nomor 3 Jibran. Setiap tempat punya aturan termasuk di rumah dan sekolah. Jadi di setiap tempat dimanapun kita berada, kita misalnya pergi ke rumah teman, di rumah teman ada aturan. Kan kita pergi ke sekolah, pergi ke masjid, pergi ke perpustakaan, pasti ada aturan. Jadi tidak ada yang di muka bumi ini yang tidak ada aturan kecuali di rimba atau di hutan. Lanjut nomor 4 Eca. Aturan bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jadi aturan itu ada yang tertulis. Contohnya aturan tertulis itu apa? Misalnya ada di rumah sakit dibilang harap antri, itu aturan tertulis atau tidak tertulis? Tertulis, karena ada tulisannya harap antri. Yang terakhir Zahira. Ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku dan kepribadian kita. Jadi aturan itu dibuat untuk mengatur diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita buat aturan itu bukan hanya untuk Abid, bukan untuk Aska, Fatan, dan Faro, Argan. Jadi aturan itu untuk diri sendiri. Boleh pakai tepukan, boleh pakai gerakan. Ikuti semua. Ayo taat aturan, menjaga ketertiban, patuhi aturan agar hidupmu aman. Aturan ditaati dengan sepenuh hati, hidup aman dan selamat bahagia. Aturan rumah dan juga di sekolah, santun saat bicara, sopan bersikap ramah, jangan suka bertengkar, lebih baik berteman, bermaafkan bila keributan. Tepuk semangat dangding, duk. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Set. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Jadi anak otak semangat. Nah, sekarang kita lihat bukunya ya. Kami sudah tahu aturan kan, sudah Pak jelaskan. Coba buka halaman 38. Silakan dibuka buku halaman 38. Di sana ada namanya aturan di lingkungan tempat silakan anak sesuaikan. Coba garisi mana yang sesuai dengan aturannya ya. Silakan dikerjakan. Harus betul atau harus paham di mana saja aturan. Misalnya di gambar di atas ada gambar rumah, berarti itu tentang aturan rumah. Silakan diisi apa? Silakan diisi ya. Kan tadi sudah paham apa itu aturan, sudah Pak jelaskan ada aturan rumah, rumah sakit, masjid di mana-mana. Silakan diisi ya. Setelah itu kalau sudah halaman 38, nanti kita lanjutkan dengan 42. Silakan selesaikan dulu 38 ya. Keren bagaimana keren? Susah? Ada yang tidak diketahui? Eca bagaimana Eca? Ada yang sudah diketahui Eca?
Yang sudah tadi lanjutkan ke halaman 42 ya. Yang sudah halaman 38 lanjut kita ke 42. Jadi Pak kasih waktunya cuma 5 menit ya menyelesaikan halaman 38 dan 42, 43. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakannya. Kalau tidak ada yang paham atau belum mengerti boleh ditanyakan kembali. Sudah? Ada yang sudah siap? Saya rasa tersisa 1 menit lagi. Sudah ada siap? Nah, baiklah. Kalau sudah, silakan taruh pensilnya lagi. Kalau sudah, nanti kita periksa sama-sama. Silakan ditaruh pensilnya lagi. Ada yang menulis. Semuanya ikuti Bapak. Semuanya silakan berdiri. Ikuti Bapak ya. Kalau Bapak bilang tepung mochi tahu dan tepung senyum tahu. Bila kita awali dengan tepung mochi. Mochi. Arigato. Dua kali tepung mochi. Mochi. Arigato. Kita lanjut dengan tepung senyum. Sedekah Paling murah adalah senyum. Ulang lagi, tepung senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Pintar. Jadi semua tadi sudah disiapkan. Ada di dalam itu tentang aturan di rumah, di masjid, di rumah sakit, tempat umum dan tempat bermain. Dan ada kita di sini mencari tentang apa itu kegiatan peraturan di rumah, sekolah, masyarakat, dan kita menceklistnya. Lanjut dan kita melihat gambar. Bagaimana keadaan gambar satu? Pertama, anak sedang berbaris di sekolah, berbaris dengan rapi. Yang nomor 2 ngapain? Mengantri pasien yang sedang sakit. Nomor 3 di mana itu? Di jalan tempat umum. Nah, silakan semuanya duduk. Membuat dan melaksanakan aturan. Nah, di nomor 1 apa bacaannya, Askar? Nah, jadi kita membuatkan aturan itu, membuat atau melaksanakan itu aturan dengan jelas. Jangan aturan hanya untuk dimain-mainkan, tapi aturan itu harus jelas kita buat, jelas kita taat. Di nomor 2, Argan. Nah, jadi di sini nomor 2 ini libatkan semua pihak terkait dalam pembuat aturan. Kalau di kelas ini membuat aturan siapa? Wali kelas, Bapak, ikuti dengan seluruh anak. Apakah boleh buat aturan itu ada Bapak sama si Argan saja buat aturan, boleh atau tidak? Tidak. Jadi termasuk aturan itu tidak diinginkan teman-teman yang lain. Nomor 1 saja aturan itu harus jelas dan tentukan aturan yang jelas. Jadi jelas ini bersama teman-teman. Nomor 2 libatkan semua pihak terkait dalam pembuatan aturan. Nomor 3 Pak Arsyad. Komunikasikan aturan tersebut secara efektif. Jadi kita harus berkomunikasi. Membuat aturan itu contoh. Bapak ingin membuat aturan kelas ini tidak boleh kotor. Bapak pakai bahasa yang baik begini. Jadi anak-anak kelas kita ini karena sudah kotor, maka lebih baik kita membuat tiket kelas dengan membersihkan kelas. Atau dengan bahasa ini. Pak, kelas aku kumuh kok. Tidak salah aturan, barisan tolong yang lebih baik. Bahasa 1 atau bahasa 2? Bahasa 1. Bahasa 1 itu dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nomor 2 itu bahasa yang terlalu vulgar atau kasar. Nomor 4, lihat. Tetapkan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran dan pastikan aturan dijalankan secara konsisten dan untuk menciptakan kehidupan yang teratur, aman, dan harmonis. Jadi, dalam aturan tersebut kita harus menetapkan sanksi. Contoh, ada anak bapak yang menjejek
sepatu untuk pulang. Nah, karena Pak bilang hari ini pakai sepatu, dipakai besoknya tidak, besok pakai lagi besok tidak, itu sama dengan tidak konsisten. Oke? Baiklah, sekarang silakan buka halaman 44. Lihat, dengarkan Pak baca ya. Yang pertama judulnya alasan melanggar aturan. Bel tanda masuk kelas berbunyi setelah seluruh peserta didik kelas 4 SD Negeri 1 Bhinneka segera berbaris di depan kelas masing-masing. Para peserta didik kelas 4 pun berbaris di depan kelas. Laros sebagai ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berbaris. Bu Ika terlihat telah berada di depan ruang kelas 4 setelah barisan rapi. Para peserta didik bergiliran masuk kelas dengan tertib, mereka menjabat dan mencium tangan Bu Ika. Para peserta didik lalu dengan duduk dengan rapi dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, jika kamu sudah paham, tolong besok ke sekolah. Rambutmu sudah diraputkan, kata Bu Ika. Baik Bu, saya akan ke tukang cukur untuk merapikan rambut sepulang sekolah. Terima kasih atas pemaklumannya, kata Bu Made. Percakapan Bu Ika dan Made membuat suasana kelas menjadi agak riuh. Peserta didik melihat penampilan mereka masing-masing. Apakah saya sudah terlihat rapi? Tanya seorang peserta didik kepada teman sebelahnya. Sudah rapi, jawab temannya. Semenjak peristiwa tersebut, para peserta didik lebih perhatian lagi terhadap tata tertib sekolah. Suasana sekolah dan kelas pun menjadi aman, tertib, dan damai. Para peserta didik saling membantu dan mencari solusi jika terjadi suatu pelanggaran di sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kembali. Jadi di dalam cerita yang Bapak sampaikan tadi, siapa yang melakukan pelanggaran? Made. Apa dia lakukan Made? Rambut. Ada teman-teman yang lain membuat keributan. Jadi kita ulangi lagi ya. Silahkan buka bukunya. Catat apa saja aturan yang ada di cerita ini, apa saja yang dilarang ibu guru dan apa saja yang anak-anak langgar. Silahkan dicatat. Misalnya 1 tadi Made berambut panjang. Nomor 2 tadi ada keributan karena apa? Silahkan dicatat ya di bukunya. Saya kasih waktunya hanya cuman 5 menit dalam mengerjakan mencatat aturan-aturan tersebut. Ada yang susah Anda? Saya tidak boleh ditanya ya. Mencatat apa saja yang ada aturan di cerita tersebut. Siapa yang tahu nama gurunya tadi? Guru apa? Ibu Ika itu sebagai apa? Wali kelas atau sebagai kepala sekolah? Apa saja aturan yang ada di sekolah cerita kita tadi? Nah, waktunya tinggal 3 menit lagi. Sudah? Mencatat tadi di dalam cerita itu siapa yang tahu apa saja aturannya tadi? Coba angkat tangannya. Apa Arsyad? Harus berpenampilan rapi. Siapa lagi yang tahu? Apa Eca? Elsa? Berbaris masuk ke. Nah, siapa lagi? Angkat tangannya. Siapa yang tahu? Apa Karisa? Tidak boleh berambut panjang. Ada lagi? Apa Nadira? Harus tertib Eca. Tidak boleh terlambat. Apa lagi? Abid, ada Abid? Apa Arsyad? Datang tepat waktu. Jadi dalam cerita ini banyak aturan. Yang pertama, anak peserta didik atau siswa itu tidak boleh rambut panjang. Di sini ada yang berambut panjang? Tidak kan? Jadi kita sebagai siswa harus berambut rapi. Contohnya kalau tidak masih panjang boleh pakai GSD atau pakai minyak rambut. Jadi disisir sebagai jadi rapi. Lalu tidak boleh terlambat. Tidak boleh memakai baju selain seragam sekolah. Ini ada Bapak membawa KPD atau tugas kita. Silakan anak-anak Bapak buat 4 kelompok saja. Apakah sudah? Sudah. Mana yang kelompok 1? Kelompok Jihan, kelompok 2 Arsyad, kelompok 3 Zahira, kelompok 4
Kertasnya sudah Pak bagikan. Silakan berkelompok itu membuat poster aturan yang ada di kelas, yang ada di sekolah atau aturan tentang kebersihan. Pak kasih waktunya cuma 10 menit atau 15 menit saja. Silahkan diskusikan, nanti gambarnya ditampilkan dan dipresentasikan atau dijelaskan apa saja aturan ini, bagaimana aturan ini ya. Silahkan dicatat di bukunya berkelompok. Dicatat nanti di kertasnya apa yang mau ditampilkan atau dipresentasikan. Misalnya ini kan waktu pagi sekolah, ya boleh sekolah, baru dibuat juga ya presentasi aturannya, misalnya tadi di kelompok 4 yang buang sampah pada tempatnya katanya. Jadi dijelaskan di sekolah tidak boleh buang sampah, di sekolah tidak ada tempat bersih, bla bla bla. Oke? Nah, silakan kelompok 2 ke depan presentasikan hasil posternya. Yang lain coba perhatikan, boleh diselesaikan lagi ya. Kelompok ke Pak Nutri. Baris. Silakan dikatakan di depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana narkoba Arsyad? Kenapa bisa membuat tentang narkoba? Kenapa? Berarti di sekolah Arsyad membuat poster tentang narkoba. Bahwa narkoba itu tiket ke neraka. Jadi orang yang memakai narkoba itu dosa atau baik? Dosa. Jadi kita tidak boleh, apalagi kita seumuran ini tidak boleh memakai narkoba. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya 2 Arsyad. Siapa yang sudah lagi? Kelompok Zaira, nah, silakan kelompok 3 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kelompok Zaira menggambar tentang ada bunyi keran air, yaitu hashtagnya hemat air. Di sekolah ini kita lihat kan setiap berwudhu nih, sering kita setelah berwudhu tidak mematikan keran. Kenapa? Agar baru kenapa air hemat air? Supaya kita untuk menghemat energi jangan mubazir. Kalau orang mubazir itu hemat kelompok Zaira, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan kelompok Zaira. Ya, lanjut. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di sekolah boleh merokok atau tidak? Iya. Jadi bagus. Jadi ada narkoba, ada smoking, ada hemat air. Kelompok terakhir, silakan maju kelompok Eka. Silakan lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok 4 membuat poster tentang buanglah sampah pada tempat. Sama dengan kelompoknya ke Eka dan teman-teman, silakan duduk kembali ya. Kita berikan semuanya yang telah tampil tadi tepuk tiang. Tepuk tiang. Tepuk tiang. Ambus.
itu, bagaimana kita belajar pada hari ini? Senang atau tidak? Ada menggambar, menonton, begini aturan, banyak lagi kan. Jadi di sini kesimpulan tentang aturan yang apa itu? Mematuhi aturan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mentaati aturan, hidup menjadi tertib, aman, nyaman. Kita juga belajar bertanggung jawab serta menghargai orang lain. Sebaliknya, jika tidak patuh, bisa terjadi kekacauan dan merugikan orang. Jadi untuk evaluasi Bapak ini, pembelajaran aturan ini sangatlah berguna. Terpakai sampai kita dewasa, terpakai sampai kita tua kalau kita taat aturan. Kalau kita tidak taat aturan, kita akan menjadi orang yang rugi. Kita akan menjadi orang yang tidak taat aturan, akan kacau, akan terjadi kekacauan. Oke? Jadi pada hari ini Bapak ingin tugas untuk anak-anak di rumah, silahkan dibuka halaman 8 sampai 60. Silahkan buka halaman 58 dan 60. Itu dijadikan PR di room. Minggu besok kita kumpulkan kembali. Nanti untuk itu silahkan anak-anak Bapak berdiri. Berdiri dulu aja ya. Kita akan menyanyikan lagu daerah kita. Di mana daerah kita ini? Sumatera. Minang ke? Ikuti semuanya ya. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak. Silahkan beres-beres dan langsung pulang.